Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Pungki Sasando. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan untuk membuat tutorial cara membuat bagian separ persegi panjangnya sama sistem joinernya itu bagaimana, kan saya lanjutkan pada video ini. Yang perlu kita siapkan adalah ini aluminium kotak persegi panjang ya. Ini yang buat joinernya di tengah. Terus ya kalau yang buat sini nanti kita pakai triplek. Terus ini adalah airfoil yang sudah jadi, yang udah ada sistem bongkar pasangnya. Jadi nanti akan saya buatkan dengan sampel airfoil yang lain karena ini udah jadi ya. Fungsinya sama, cuman beda bentuk airfoil aja. Sistemnya kan cuman buat bongkar pasang. Yang flat bottom karena ini kan belum saya rakit, jadi hanya untuk sampel, nanti akan saya buatkan yang ini ya. Terus kita perlu lem Alteco, lem G. Terus langkah selanjutnya ini kan aluminiumnya ini bekas penyok ya dulu, ini akan saya potong dulu. Ini buat apa? Nanti mau tak buat bikin cetakan bagian spar yang triplek. Jadi kita potong dulu ini bagian yang tidak terpakai, ini kan bengkok ya, ini harus kita potong, kita ambil yang bagian lurus saja. Oke, let's go. Oke, langkah berikutnya kita siapkan ini ya, tripleknya. Ini sudah terpotong. Satu buah separ kita butuh ini yang lebarnya sekitar 2 cm lebih nih. Kita butuh 2 yang besar. Terus sama yang kecil kita juga butuh 2 karena buat nutup bagian atas dan bawahnya nanti. Oke, sekarang kita siapkan lem Alteco nya ya, tak pindah aja ini tak pindah, pakai tutup yang udah kebuka ini pindahkan ke sini. Lem, jadi kita siapkan lem Alteco ini yang mau di lem. Oke, untuk langkah pertama
kita pasang terlebih dahulu bagian yang ini kayaknya sekitar 1 cm. Jadi kita tetesi sedikit dulu. Jadi ini harus pas ya, harus presisi, nanti biar dia itu masuknya nggak seret susah. Nah, biar agak longgar, nggak terlalu ngepres juga. Jadi ini kita kunci dengan cara kita tetesi Alteco sedikit demi sedikit, jangan langsung kasih lem banyak, soalnya nanti kalau keliru kita susah untuk membongkarnya lagi. Mungkin akan saya perdekat aja ya kamera biar lebih jelas. Oke, ini udah tak perdekat. Mungkin nanti kalau gambarnya kurang jelas mohon maaf ya. Ini udah tak lem, kita lanjutkan lagi, kita tetesi sedikit demi sedikit. Jadi sampai pangkal ujung ini nanti kita tetesin semua. Pokoknya tipsnya itu lemnya jangan banyak-banyak dulu ya. Ini kan karena kita masih ngepasin ini bahasa Indonesia apa? Ngepaske bahasa Jawa ya guys. Ya intinya kuy lah, biar presisi. Nah kalau gini, ini kan udah terbentuk seperti, kelihatan nggak ini? Seperti L. Kelihatan seperti letter L ya. Tunggu kering, nanti kalau udah kering baru kita mulai proses selanjutnya. Ini sepertinya udah kering ya, karena tadi saya kasih lemnya sedikit-sedikit jadi enggak lama. Ini fungsinya untuk apa? Ini untuk memposisikan, jadi nanti ketika ini separnya udah jadi joiner gini ya, itu agar enggak terlalu istilahnya apa ya, sesak, biar longgar maksudnya. Nanti kalau yang kedua ini ya, kita tempel ini terlalu mepet, ini nanti susah, nggak bisa masuk, yang ada nanti gagal. Jadi ini kuncinya memang ini ya, yang perlu kita perhatikan, ini harus hati-hati. Jadi seperti ini aluminium kotak kita taruh sini untuk mencetak seberapa ukuran lebarnya ini ya, kita paskan. Oke, kalau dirasa sudah pas, lalu kita tetesi Alteco. Bentar, ini kurang kesana dikit. Kita tetesi Alteco di ujung ini dikit ya, jangan banyak-banyak ya. Kalau udah menyatu lemnya dengan triplek, kita lanjutkan berikutnya, tetesi lagi sedikit-sedikit. Lah ini tangannya ini harus neken gini ya, tapi nekannya jangan terlalu mepet, nanti nggak bisa masuk nanti separnya. Ini cuman kita kira-kira, kita lihat, yang penting ini nggak terlalu menekan, nanti biar nggak terlalu sesak ya dia. Terus tetesi. Jadi kayak apa, nanam padi ya, kita mundur ke belakang, tetesi lem dikit,
Oh ya, kalau netesin tuh jangan dekat-dekat sama sparnya ya, nanti takutnya ikut ke lem. Karena pengalaman saya tuh dulu pernah posisi lagi kayak gini malah kena lem pinggirnya, ini susah banget ini untuk nyabutnya ini kalau kena lem Alteco. Dan ini juga ditunggu sampai kering. Sambil ditiup tidak apa-apa, bagian triplek ini yang kena lem. Oke, sepertinya ini udah kering, kita coba dulu ya. Nah ini kan mudah ini masuknya, nggak sesak ya, mudah masuknya. Yang saya maksud kayak gini, jadi nanti kalau kalian ini terlalu mepet neken ini, nanti ini nggak bisa masuk spar kalian, jadi yang ada malah ngunci ya, ngelok gitu. Jadi kayak gini udah bener. Terus ini tadi kan baru ditetesin sedikit ya. Ini biasanya tuh saya kalau udah tertempel kuat seperti ini ya, itu langkah berikutnya kita kasih lem lagi dari bagian pinggir ini merata sampai ujung sini kan. Sekarang kita kasih lem dari ujung sini, terus kasih sampai ini udah. Terus yang sini juga sama, ini juga dikasih lem. Nah ini harus bener-bener tunggu sampai kering, soalnya ini banyak banget lemnya, beda sama yang proses cuman ditetesi dikit-dikit tadi. Oke, sambil nunggu yang bawah kering, kita tutup atasnya ini aja nggak apa-apa. Kita paskan ya ini. Oke. Nanti ada sisa itu enggak apa-apa di bagian atas atau bawah, nanti kita sesetin menggunakan cutter ya. Nah ini kayak gini. Terus kita tetesin bagian sisi luar. Kalau dalam kan udah nggak bisa ya, kita udah nggak bisa ngelem dari dalam, jadi dari luar tetesin dikit-dikit. Nah kayak gini. Terus pokoknya sampai ujung kayak tadi. Nanti kan kalau kita coba udah pas atau sesuai kebutuhan keinginan kita, baru kita kasih lem yang banyak kayak tadi aku ya, dari ujung ke ujung itu. Ini yang sisi sini sudah, kemudian yang sisi bagian sini kita balik aja gini. Ini juga sama, kita kasih dikit-dikit aja dulu. Nah ini kita tunggu kering, pastikan kering ya, karena apa? Kalau tidak kering ini langsung dimasukkan, nanti takutnya dia nganceng ke dalam, kena lemnya itu. Karena aluminium ini sifatnya kalau ketemu triplek sama lem, sama ketemu lem Alteco ini, dia jadi kuat banget. Sambil tak tiup aja ya. Ini biasa saya lakukan biar cepat keringnya. Oke, sekarang kita coba. Bismillah, semoga bisa masuk tanpa ada halangan apapun. Alhamdulillah, berhasil ini, bisa ya. Oke, ini bisa. Jadi ini kan memang agak sesak sedikit, memang tak buat seperti itu ya, nggak harus sih, biar tujuannya itu nggak terlalu ngeblong. Ngeblong itu sampelnya kayak yang sebelah sini. Nah ini ngeblong. Nah, tapi nggak apa-apa sih, yang penting kan space daripada jarak antara sisi luar dalam ini nggak terlalu banyak, jadi tripleknya itu masih di arah dalam, jadi lemnya itu kuat. Nah kalau yang tak ambil sisi sini yang untuk joiner, karena nggak terlalu sesak ya, nggak terlalu susah juga ini, nggak terlalu longgar, nggak terlalu sesak maksud saya.
Oke, ini udah yakin ya. Sekarang ini yang mana tadi? Oh, yang ini. Kita kasih lem lagi kayak tadi ya. Ini sampai ujung ya. Oke, sekarang yang sini. Ya. Ini tinggal tunggu kering, nanti sudah bisa kita aplikasikan ya. Kita tunggu kering dulu. Sambil nunggu ini kering, kita lanjutkan proses berikutnya. Sekarang membuat apa? Airfoil ya. Kita butuh apa di sini? Kita butuh airfoil. Ada pertanyaan pasti, Mas, itu kenapa pakai 2 airfoil dan kenapa lubangnya itu ini? Kelihatan enggak? Ya, ini ya. Kenapa harus ada lubang besar dan kecil? Mungkin itu jadi sebuah pertanyaan. Jadi gini, saya jelaskan ya. Ini tujuan saya kenapa ada lubang besar dan kecil, karena ini nanti bautnya ini masuknya di sini, mau masuk yang kecil ya, yang pertama. Terus kedua, nanti kita kasih ini, ntar nggak kelihatan ya. Nah, nanti kita kasih mur yang kecil ini, tujuannya agar terpendam. Bukan terpendam masa lalu ya guys, jadi terpendam, maksudnya ini tuh biar terpendam terus rata, sininya rata gitu loh. Jadi kayak seperti sampel yang sudah jadi ini. Saya lepas dulu. Nah, maksud saya itu kayak ini kan rata ya, ini loh, bagian ini kan rata, jadi nggak nongol bautnya, apa murnya tadi nggak nongol, jadi rata. Nah, rata kan. Nah, itu rata. Kalau nggak rata kenapa Mas? Ya nanti kalau mau dipasang di bagian bodi nanti ada jendolannya, jadi nggak iso mepet ngono lho guys, maksudnya ngono kuwi. Nah, jadi kudu rotong ini. Oke, lanjut ya. Langkah pertama, kita masukkan bautnya ini yang panjang, terus mur. Kita perlu dua baut, 2 mur depan belakang ya. Oke. Ini jangan dipasang sampai kencang, karena apa? Ini nanti mau tak paskan dulu, karena ini lubangnya kan agak kebesaran yang bawah, jadi biar presisi. Kita paskan. Nah, ini kan enggak nongol toh, aman jaya, ini enggak kelihatan. Jadi kalian hanya butuh satu sistem joiner bagian airfoil ini butuh 2 airfoil ya. Kalian pakai aja yang 3 mili kali 2, nanti udah tertutup. Terus kalau ukuran bautnya ini saya lupa ya guys, karena nggak ngukur ya, saya belinya pokoknya yang kecil kayak gini. Ini kisaran bautnya yang ini kayak ini tuh sekitar 4 mili nih, yang baut panjangnya ini 4 mili. Saya lupa ya, nggak tak ukur. Nanti mungkin beli jangka sorong dulu nanti buat ngukur biar presisi ya. Nah, ini kan gini, ini tujuannya untuk ngepasin yang mur di dalam tadi ya. Kan yang mur di dalam tadi belum tak kencengin, jadi masih bisa geser-geser untuk ngepas ini. Nah, kalau dirasa ini udah pas, nah kita buka, jangan dibuka dulu deh. Yang bagian belakang ini, kepala bautnya ini ya, kita tetesin sedikit Alteco. Ya, oke. Sama yang ini juga kita tetesin. Tujuannya apa Mas? Biar dia nggak gerak ya nanti kalau murnya itu dikencengin. Nah, kayak gini ya. Nanti tunggu sampai kering. Kalau dirasa ini bawahnya ini udah kering, kita kencengin pakai kunci. Kalau kuncinya ini ukuran 7 ini. Ukuran 7. Nah, 7 ya. Kita kencengin dulu ini. Pokoknya pelan-pelan, dikit-dikit dulu.
Nah ini udah kencang. Terus yang bagian belakang, pokoknya ini tingkat kekencangannya ini ya sesuai feel kita aja ya, mesti jangan terlalu kencang karena ini kan triplek. Kalau kalian kenceng nanti bisa pecah, retak-retak mungkin pecah dikit. Jadi seperti ini. Kalau udah, kita tetesin lagi bagian samping-samping murnya ini secukupnya, melingkari ini udah cukup. Nah tunggu kering lagi. Nanti kalau udah kering, yang ini yang lubangnya besar kita taruh di atasnya. Oke sebentar ya, udah aman. Kalau udah kering ya kita masukkan ini. Oke ini udah masuk. Oh iya, cara saya itu agar ini benar-benar rapat itu bagaimana? Saya pakai ini. Ini namanya apa ya kalau di tempat kalian? Ini aku nak ngomongin istilahnya capit boyo nah. Mbah kuwi penjepit ngono ya. Pokoknya penjepit itu. Jadi nanti penjepitnya buat apa? Ini yang bagian sini kita lem. Bagian ini kan menyatukan dua airfoil ya. Kita lem, kita kasih lem dikit-dikit aja, maksudnya nggak harus langsung sampai bawah. Terus kita jepit. Nah kalau kita jepit kayak gini nanti dia bakalan rapet ya. Nah itu lakukan di bagian belakangnya sini. Kita kasih dikit-dikit lagi toh, kita jepit lagi biar presisi dijepit. Terus sini kita kasih dikit-dikit, pokoknya kita kasih jepitan yang paling depan kita ambil, pindah ke belakang. Lakukan itu terus sampai bawahnya nanti juga ya. Nah, jadi nggak sulit ya ini, asalkan kita mau berani mencoba. Itu sebenarnya sesuatu apapun itu nggak susah kok. Nah ini juga bawah, mungkin di kamera tidak terlihat bagian sambungan ini karena ya sama bekas efek terpotong laser, jadi flagnya ini sama. Nah ini kita kasih, ini baunya agak menyengat ya tripleknya ini, kalau masih kita beli baru itu menyengat, jadi nanti teman-teman menggunakan masker aja, nah menyebabkan kita bersin-bersin. Sama lem Alteco ini jangan terlalu dekat ya, karena kalau kita habis ngelem di sini nanti biasanya ada keluar asap itu saking panasnya. Nanti buat mata itu jadi pedih ya, pedes. Nah seperti ini ya. Nah udah terbentuk kan. Ini belum selesai ya. Kenapa belum selesai? Bagian yang di sini kita cor. Cornya pakai apa mas? Oke, ini udah saya siapkan ya. Ini pakai serbuk ya. Ini serbuk amplasan kayu, bisa menggunakan kayu apapun ya. Kalau kalian amplas nanti kan ada serbuknya. Ini saya pakai balsa ini karena mudah tak amplas. Serbuknya ini buat apa ini mas? Nah, kalian tuh bisa di sini langsung dicor pakai lem Alteco ya, dikit-dikit, tapi hati-hati jangan sampai dratnya semua ini kena ya. Nanti kalau dratnya ini kena, nanti kalian nggak bisa masukin murnya, baut kupingnya ini maksudnya. Jadi ini nanti kita masukin bubuknya tadi, kita lepas dulu ya tangnya, kok tang. Penjepitnya kita lepas karena udah nggak terpakai, udah kering. Kita ambil ini bubuk secukupnya. Nah itu kita masukkan di sini.
kita masukkan, kita bagi sama rata, bukan sama sisi ya, sama rata. Oke, kalau udah rata kita tetesi Alteco. Hati-hati ya, ini jangan di Alteco, nanti kalau di Alteco nggak bisa dipakai nanti. Nah, ini keluar asapnya, tapi mungkin di kamera nggak kelihatan. Kalau kalian ngelem bubuk kayak gini ya, ini jangan terlalu dekat dengan mata, maksudnya dalam arti kita jangan di bagian atasnya sini ya, atas gini maksudnya. Nah misalnya saya ngelem gini, nanti pedes ini kayak, karena ini keras banget. Nah ini kita lanjutkan di bagian sini juga dikasih. Jangan terlalu dekat, kita tiup biar baunya nggak mendekati kita, karena ini sengak banget. Nah udah jadi kan, cukup mudah dan simple, sederhana sistem bongkar pasang saya ini. Tunggu kering dulu ya, nanti baru kita coba. Oh ya, mungkin ini nanti akan saya praktekkan, ini saya pasang sekalian ya, biar teman-teman tahu bagaimana. Oke, ini lagi ya Zan, kita cut dulu, kita sholat ya, nanti kita lanjut video lagi. Oke, sekarang kita lanjutkan. Ini udah kering ya. Nah, nanti kita kasih ring juga di sini, cuman nggak sekarang. Sekarang kita lanjutkan ini. Jadi kan ceritanya mau dipasang di sini kan. Untuk praktek kita nggak harus pakai yang panjang kayak gini. Kemarin saya tuh punya pendek ya, coba tak carikan dulu ya. Nah ini dia sampelnya, ini sama. Nah ini kan mau kita pasang di sini ceritanya ya. Masangnya jangan terbalik seperti ini ya, ini kan malah bautnya di dalam, jadi kebalik ini. Yang bener bagaimana? Yang bener itu kayak gini. Nah, pasti ada pertanyaan, ini kenapa kok udah masuk udah mudah ya? Karena ini udah tak seset, yang buat sampel ini udah tak sesetin. Kalau ini kan belum, sisa-sisa yang masih nongol di atas itu harus diratakan. Jadi diratakan menggunakan cutter seperti ini ya. Tak kayak contohnya sih yo. Nah, ini kan gak roto iki. Agak pilek ini gara-gara triplek ini ya guys, baunya sengak banget. Nah ini kita cari ya, ini yang masih kurang rata ini kan harus diratakan. Caranya seperti ini. Ya ngeratakinnya sak cukup ya, jadi ojo sampai entek rasid dong gawe, malah bolong ya. Jadi sing penting ki rata, nah iki ya rata. Nah nak wis rata ngene iki, nah ini dari proses ini dimasukkan ke sini, tepuk kayak ini loh. Kadang ya rada angel, kadang rada gampang ya. Kalau saya tuh biasanya tak pukul, tapi pukulnya jangan pakai apa namanya, jangan pakai palu yang besi, ini palu karet, ini untuk keramik ya. Kita pukul kayak gini, diratakan ya. Biasanya biar rata sini tuh harus ada apa ya, pakai ini aja sementara kayak triplek. Ini udah rata. Nah ini udah masuk kan. Kalau udah masuk kayak gini, itu kita tetesi Alteco nya itu jangan banyak. Kebetulan saya itu ada sampel trainer ya, rangka body trainer. Nah ini low wing, bisa buat kita bahan percobaan ya. Ya emang ini cocok, nggak bahan percobaan sih. Nah ini
Nah ini masuk sini, ini ada lubang. Pastikan ini kan rata ya. Kalau udah rata, sini kita tetesi Alteco dikit, jangan langsung diblok. Tetesi 4 sisinya ini, dikit-dikit pokoknya. Nah, kalau udah, ini juga kita kasih bubuk. Nah, bubuk amplas tadi ya. Kita ambil secukupnya. Nah, taruh di sini, di sudut ini. Karena apa? Ini bagian krusial, bagian yang harus memang kuat. Jadi kita taburi bubuk-bubuk ini. Kita kasih lem, jangan dekat-dekat. Ini sengak banget ini. Kita kasih lagi. Jadi ini semua sisi ya, kan ada 4 sisi. Kita kasih semua. Kita kasih semua. Ya. Tunggu sampai kering. Ini sudah tertempel ya. Untuk kalian yang masih ragu, wedi nak ra kuat, ini kayak lem kayu mubeng. Sithik ya. Jadi iki wis kuat sih, ini nak wis garing iki kuat banget iki. Terus kalau di bagian depan ini masih nongol, kurang rapi. Jadi kalian rapikan menggunakan cutter kecil ya. Saya setting ini ya. Saya setting. Kok iki wis kuat. Oh ya, sampel sayap untuk yang ini belum ada karena apa? Ini ngadapnya itu ke atas. Kalau yang udah jadi kemarin yang tak hotware itu ke samping. Maksudnya gimana? Saya bingung ya guys. Jadi ini kan mademen dhuwur ngene maksudku, padha to iki. Lah sing tak hotware airfoil saiki tak tipisno. Jadi tak iring kayak gini saiki. Sistem bongkar pasangnya, ora posisi ngadeg kaya iki. Nah iki kan kotaknya ngadeg yo. Nah sing anyari miring. Nah maksudku miringi kaya iki lho. Nah iki kan wis miring yo. Oh miring. Nah ngene kan ngadeg. Ini miring pisan. Tapi ra apa-apa. Iki enek sayap. Anggap aja iki wis ngene lah. Iki anggap aja bener ya miring. Dadi iki engko masuk ning nggon sayap. Masuk ngene iki. Set. Nah, masuk ngene. Tapi posisinya gak ngene kan iki sampelnya beda ya. Nah, iki ngene. Engko dadine posisine iki nempel. Iki nempel ning nggon kene. Lah iki nempel. Iki kan yo contoh ya ora padha iki. Engko mlebu ngene nempel, terus kenake dilem. Jadi ini kan nempel ikut di gabusnya itu loh. Iki kayak lem tembak. Tadi lem tembak ini. Dikasih lem tembak, tapi kudu cepet wae selak garing ya. Kasih lem tembak sampai sini semua. Terus iki ditemplekno iki sayape. Plek gini. Wis engko kuat banget. Bar templek gini kan gue jebok solasi gini, solasi bening terus solasi warna, jadi tambah kuat. Nah saiki diprakteknya ya. Sorry nak bahasaku campur-campur ya guys. Ya. Sekarang dipraktekkan gimana sistem bongkar pasangnya. Jadi ini ditempelkan ke sini. Masuk gini lah. Harusnya itu di sini tuh ada ininya dulu. Kotak-kotak iki. Iki mlebu ning kono. Anggap baik wis enek. Jadi misalnya ini sistem separ sing tak nggo bongkar pasang mlebu rene ya ngene to bar kuwi iki dilebokno rene mlebu ngene set iki kan wis masuk iki terus carane gendam mlayu-mlayu iki dibaut iki kayak iring sik ning kene kayak iring kabeh iki yo kayak iring. Aku ndak meri nak radi kayak kabeh ya. Terus dibaut. Oke, kita ora iki baute. Ini pesatnya sedang tak balik, jadi ini di baut dulu ya.
Nah wis kira-kira lali meneh aku ngomong Jawa iki patute wis ning kolom komentar piye guys, aku cocoke ngomongi nek konten ini nggo basa Jawa apa memang kudu campur-campur ini ya. Aku kadang kebawa ngomong Jawa ya. Nah iki wis bener, ikan ini jek melayu-melayu to ngene iki. Ben ra melayu-melayu piye carane ning kene iki dikai baut. Ini hanya cuman sampel. Misalkan separ kalian, kalau separ saya itu kurang lebih panjangnya sekitar 30 sentian. Jadi separ ini maksudnya, ini punyaku tuh yang buat trainer itu yang biasanya saya terbang itu 30 cm. Nanti kita bagi. Jadi sini sama sini tuh ini. Sini sama sini harus sama, jangan panjang sini panjang sana ya. Terus ini kalian kalau udah masuk gini kan pasti takut. Lah, separin nanti melayu-melayu, Mas. Nah, gen gak melayu ki diganjel ditembusi baut lancip ya, kayak gini. Tapi bautnya udah sing cilik ngene iki, bautnya sing gede. Sik tak rohke wae, kok ndak kleru ya. Ini loh, bautnya ini loh. Maksud saya itu bautnya ini loh, besar kan. Yang tadi itu kan cuman tak nggo sampel ya, iki cilik iki. Cilik banget. Nah ini nanti ditaruh di mana? Misalkan ini kiri kanannya sini sama sini pembagiannya udah sama ya. Ini cuman buat pembatas, kita baut di sini. Bautnya nggak sekarang, karena apa? Ini posisinya itu spar, yang ini harus masuk dulu ke dalam sayap. Jadi harus masuk ke dalam sayap sini dulu. Ini kan harus masuk gini dulu. Nanti kan ini udah diukur ya ini. Berapa lebarnya ini, misalkan segini. Lah bagian dari sini kita baut. Nah bingung ini wae, iki contoh sing wis dadi ya. Nah iki wis dadi. Iki kan tak masukkan ya separe ya. Nah ini bunyi karena nabrak baut ini. Jadi ini bautnya yang tadi, baut yang besar ini tadi. Ini tak baut dipaske tengah-tengah ini. Jadi tembusnya kan ke triplek. Jadi kurang lebih nanti gambarannya itu kalau dibaut itu seperti ini. Pas di tengah-tengah gini. Tapi yang dibaut itu aja iki lho. Sing dibaut iki maksudku iki mau. Nah iki. Jadi nanti dipaske tengah-tengah kayak gini. Otomatis kan ini nabrak toh, nanti nggak bisa masuk. Jadi hasil jadinya seperti ini. Nah, nanti di sini sayap sebelah sini tuh mana? Sebelah kiri. Jadi sebelah kiri ini sama, nanti juga dikasih ini. Pastikan sama. Jadi biar separnya itu nggak lari sampai ujung sana ya. Nanti kalau lari yo bahaya nanti. Jadi harus dikasih pembatas. Sana juga dikasih. Seperti ini ya. Sama tuh hasilnya loh. Kalau yang ini kan modelnya separnya udah yang nyamping, nggak ada bedanya. Caranya membuat sama, ini bedanya apa Mas? Lah karena sayapku ini kan tipis yo, ini airfoilnya lebih tipis daripada yang tadi. Kalau yang tak buat sampel yang tadi ini kan dia ini tebel, ini yang nempel di bodi ini kan tebel ya. Jadi separnya ini berdiri, kalau nggak berdiri nanti tembus. Kalau ini tak tipiskan lagi, ini untuk pesawat desain saya yang trainer terbaru. Semakin tipis sayap itu semakin ngambang banget, semakin lincah. Makanya ini terbangnya enak. Kalau semakin tebal airfoil itu mungkin apa ya, hambatannya juga makin kerasa mungkin. Yang enak itu yang ini udah ketemu settingannya, ini enak banget ini. Pesawatnya terbangnya licin. Ubah. Yang awalnya sini datar flat bottom, nanti jadi kayak gini kan nggak tahu, terbangnya juga pasti ada perubahan lah, karena bentuknya ini nggak datar. Makanya biar ini nggak kayak gini, itu harus dikasih solasi bening dulu. Jadi saya itu biasanya menggunakan ini solasi bening ya, disolasi kayak gini panjang. Ini kan bagian bawah, yang atas juga sama, atasnya sini kasih, baru disolasi menyamping. Solasinya jangan memanjang ke arah sana ya, karena kekuatannya itu bakalan beda. Kalau kalian
cara ngover solasinya ke sini itu lebih kuat arahnya. Jangan memanjang. Mungkin kebanyakan orang itu mikirnya gini, kalau nyolasi ke sana kan lebih cepat mas. Ya mungkin lebih cepat sih, cuman kalau untuk kekuatannya sendiri lebih kuat ke sini karena ini lebih pendek kalau nyolasi ke sini daripada yang ke sana. Jadi sampelnya kayak ini ya. Ini kan kelihatan toh solasi yang warna hitam. Ini kan nyolasinya ke sini. Yang kuning juga sama, arahnya arah ke sini semua sampai ujung. Enggak, nyolasinya enggak ke sana. Karena lebih kuat. Ini kan rigid. Rigid, Pak. Sayapnya juga ringan, mudah, membuatnya cepat juga. Terus apalagi ya ini? Ini tadi ya sistemnya. Bongkar pasang nanti kan masukin separ kayak gini. Nah, seperti ini. Ini nanti masuk di sayap dulu, gabus dekor, baru dikasih baut ini ya. Aja dikai baut sik, mbok kai baut sik ra iso mlebu gabusnya jebol kabeh ndakan ya. Oke. Kan simpel banget iki, bongkar pasang kayak gini. No, airfoil dijamin kuat iki. Aku dhewe wis ngeburke bola-bali crash. Ya pernah crash kayak guru-guru kentekan batu ya aman sih. Tiba ngono kuwi. Yang penting aja mbok sengaja mbok gaspol ditancepke ya engko malah rusak kabeh. Kita copot meneh iki. Ya tak ajari tutorial kayak ngene iki lah. Apa pengalamanku tentang aero modeling tak bagek-bagekno pokoknya sesuai sing tak isoni. Kok nek sampe teko yo teko ning kolom komentar aku tak bales. Yen aku pas buka ya tak bales yo. Nah, iki kan sistemnya ngene iki, guys. Iki memang enek cerungut-cerungut baute metu ngene iki mlebu rene. Set. Kowe garek ngisor iki mbok baut. Lah dingko ning ngisor iki mbok gawe pintu. Pintu nggo buka nggo bautane iki. Nah, aku ning dhuwur iki tak kei mika wae, mika bening. Nggo buka pasangnya. Wes jelas ya, guys. Iki mungkin videonya durasinya rada dawa ya, sepurane maksudnya yo gen padha paham khususnya pemula sing pengen nggih pesawat kok ora iso dibongkar pasang, gen iso bongkar pasang ngono, guys. Nggonanku ki iso mabure agresif padahal pesawat trainer ya. Engko tak jelasno kok. Dadi carane bolong iki piye, nganggo apa? Terus kok iki lengene iki dawa iki apa kowe memang tuku servo cilik wis dawa? Engko tak andani kok. Ning video berikutnya wae. Soale iki konten iki sing iki wis durasine wis akeh banget iki. Kok ndak kowe bosen nontone ya. Engko video selanjutnya pokok men tutorial cara membuat lengan servo lebih panjang dan cara melubangi sayap yang untuk bagian servo. Melubangi iki maksudnya kan iki gabus dekore mau aku bolongi gak nggo cutter. Nek biyen aku manual nggo cutter tak jojohi tak bolongi terus. Iki wis engko beda meneh, engko tak ajari carane iki karo carane nyambung lengane gen dawa men kuat ngene iki yo. Selama mabur iki rung pernah tugel walaupun iki sambungan lengane. Engko tak kandhani carane tips-tipsnya piye. Oke, mungkin sampai di sini ya tutorial yang dapat saya sampaikan membuat sistem bongkar pasang di sayap pesawat. Ini bisa dipraktekkan di semua jenis pesawat. Pesawat apa ya yang udah pernah tak coba itu pesawat trainer, high wing, sama ini low wing. Kalau untuk pesawat jenis lainnya itu belum kayak pesawat 3D. Saya udah buat itu di atas itu ya, nggak kelihatan. Ya, itu tadi saya udah buat untuk pesawat aerobatik itu sayap yang di atas itu, cuman belum saya lanjutkan. Itu sama juga menggunakan kayak gini sistemnya. Mungkin nanti di lain kesempatan akan saya review yang pesawat 3D-nya itu karena belum jadi ya, itu project mangkrak. Karena dulu saya membuat belum jadi, tak tinggal buat bikin konten untuk teman-teman biar ya bisa mengikuti saya membuat
pesawat bongkar pasang. Oke, mungkin itu saja tutorial yang dapat saya sampaikan. Bila ada banyak salah kata, saya minta maaf. Mungkin saya penyampaiannya tadi bahasanya campur-campur, ada Jawa, ada Indonesia, yo saya minta maaf. Karena yo gimana ya namanya, aku kan orang Jawa juga ya, jadi ke bawah gitu kalau ngomong Jawa itu. Jadi mohon dimaklumi ya teman-teman. Jadi kalau banyak salah kata saya minta maaf. Mungkin itu saja. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.